هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah, alladzi tanazzaha fi dzatihi wa sifatihi al ahadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat teriring salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang kelak insyaallah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini Al-Khatib menyampaikan wasiat, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang akan memberikan kita jalan keluar dalam kesulitan. Takwa yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang akan menghantarkan kita kebahagiaan yang hakiki, baik kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Takwa yang akan menghantarkan kita ke dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa, karena surga Allah ciptakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Oleh karena itu kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita laksanakan nanti menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini juga Al-Khatib menyampaikan tema khutbah, yaitu manifestasi kurban sebagai investasi abadi. Hadirin rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita dengan jumlah yang tidak terbatas, bahkan tidak terhitung. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-18, di mana Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat dari Allah, maka yakin la tuhsuha, kata Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Untuk membuktikan kebenaran ini, marilah kita lihat pada diri kita. Terbukti Allah mengkaruniakan kesempurnaan fisik, kesehatan yang menjadikan kita mudah dalam beribadah dan beraktivitas. Karunia lainnya adalah Allah memberikan kenikmatan materi yang begitu melimpah. Misalnya Allah memberikan rezeki berupa kesehatan, berupa harta, pekerjaan, dan yang lainnya, jumlah yang tidak terbatas. Hal ini sesuai juga Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-212, di mana Allah berfirman, wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Hadirin rahimakumullah, begitu maha baiknya Allah telah memberikan karunia dan fadilahnya kepada kita semua. Atas dasar itu, bukankah perkara yang berlebihan jika kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kita dengan memanfaatkan rezeki yang Allah karuniakan kepada kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu semua tentunya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang digunakan di jalan Allah akan menjadi harta yang sebenar-benarnya yang kita miliki. Harta tersebut akan menjadi teman abadi, teman kita yang siap menemani dan membela di saat kita tidak lagi memiliki teman. Teman yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harta kita yang sebenarnya, di mana Nabi kita bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik bahwa yattabi'ul mayyit thalathah, yang mengikuti mayit itu ada 3 golongan: ahluhu wa amaluhu wa mal, keluarganya, amalnya, dan juga hartanya. Fayarji'u ithnan, dan akan kembali 2 golongan, yaitu ahluhu wa mal, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahid, dan yang tersisa yang akan menemaninya 1, yaitu amalnya. Hadis ini menasihatkan kita untuk menjadi seseorang yang bisa memanfaatkan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya
dengan memiliki jangkauan pandangan yang sangat luas dan maju ke depan. Semua aset rezeki yang Allah titipkan kepadanya digunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai persiapan menuju alam keabadian. Misalnya bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat dan lainnya. Harta yang digunakan di jalan Allah secara ikhlas dan diterima oleh Allah dan dibalas dengan jumlah lipatan kebaikan yang tidak terbatas. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah membalas orang-orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan harta yang Allah titipkan kepadanya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan ini pun, maka di bulan yang agung ini, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, sebentar lagi memasuki bulan Dzulhijjah, kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu berkurban, mempersembahkan hewan kurban terbaik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perjalanan kurban ini, di mana Allah perintahkan pertama kali penyembelihan hewan kurban yaitu kepada putranya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini diperintah oleh Allah melalui Nabi Adam alaihissalam untuk berkurban, dan siapa yang berkurban dengan kurbannya yang terbaik serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kurban itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Qabil dan Habil ini, kenapa diperintahkan untuk berkurban? Karena dalam satu riwayat disampaikan bahwa Qabil dan Habil ini dalam rangka ingin menikah dengan saudara kembarannya yang berparas cantik, yaitu yang bernama Iklimah. Iklimah ini lahir bersama Qabil, kembarannya Qabil, sementara Habil lahir bersama kembaran perempuannya bernama Labuda. Dalam peraturan pada saat itu, Nabi Adam memberikan peraturan bahwa yang menikah dengan perempuan itu harus disilang. Kalau saudara perempuannya yang lahir berbarengan, maka perempuan yang lahir berbarengan itu harus menikah bukan dengan dirinya, tapi dengan saudaranya yang lahir kemudian. Begitupun Qabil dan Habil. Qabil lahir bersama Iklimah, tetapi Iklimah bukan berarti harus dinikah oleh Qabil. Nabi Adam memberikan peraturan bahwa Iklimah harus menikah dengan Habil. Tapi Qabil tidak menerima peraturan itu karena Iklimah berparas cantik, sementara Labuda parasnya kurang cantik. Akhirnya mengajukan protes kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa peraturan itu bukan peraturan yang sebenar-benarnya harus diikuti, karena ini adalah peraturan dari ayahnya sendiri, yaitu Nabi Adam. Maka Nabi Adam mengambil jalan tengah. Kata Nabi Adam, barang siapa yang berkurban dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak untuk menikah dengan Iklimah.
Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-27, di mana Allah berfirman, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah wahai Muhammad, kata Allah, kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban. Id qarraba qurban fatuqbila min ahadihima, kemudian diterima dari salah satunya, yaitu dari Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurbannya dari Qabil. Dua putra Nabi Adam ini memiliki profesi yang berbeda. Qabil berprofesi sebagai petani, maka Qabil mempersembahkan kurbannya dengan hasil taninya, sayuran dan buah-buahan dia persembahkan. Sementara Habil sebagai peternak, maka kurbannya dia persembahkan ternak yang terbaik. Dan di perjalanan dalam satu riwayat untuk menuju tempat yang telah ditentukan oleh Nabi Adam, di mana kurban itu dilakukan, Qabil memakan sebagian dari persembahannya, dari hasil taninya, sehingga yang tersisa adalah yang kurang baik ketika dipersembahkan pada waktunya. Sementara Habil menjaga hasil ternaknya sampai waktu yang ditentukan, yaitu mempersembahkan domba yang terbaik dengan badan yang besar, badan yang gemuk, bulunya yang lebat, tanduknya yang gagah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yutaqabbal minal akhar, sehingga Allah tidak menerima kurbannya dari Qabil. Karena kurban yang diterima oleh Allah adalah Habil, dan Habil berhak menikah dengan Iklimah, maka muncullah iri, dendam, hasud dari diri Qabil, sehingga sudah lupa diri. Dia tidak mengenal lagi bahwa Habil itu adalah saudaranya. Maka dibunuhlah Habil oleh saudaranya, yaitu Qabil. Itulah kurban pertama kali di dunia, dan pada saat itu pula pembunuhan pertama kali terjadi di dunia. Qala, kata Qabil, la aqtulanna, aku akan membunuhmu wahai Habil. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran dan hikmah dari cerita Qabil dan Habil ini, yang mana bahwa ketika kita mempersembahkan harta kita di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas, maka harta itu akan melindungi kita, menjaga kita ketika kita sudah tidak memiliki teman dan tidak ada siapapun yang akan membela kita. Itulah amal yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya adalah dalam kisah Qabil dan Habil ini, di mana setiap manusia Allah akan menguji dengan rasa iri, dendam, hasud. Bahkan rasa iri itu akan menimpa seseorang kepada saudaranya sendiri, kepada keluarganya sendiri. Tidak sedikit orang yang tidak akur dengan saudaranya, tidak akur dengan keluarganya, gara-gara timbul dalam hatinya rasa iri kepada saudaranya, timbul rasa hasud kepada saudaranya. Hal ini Allah gambarkan bukan hanya dalam kisah Qabil dan Habil, tapi dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dalam kisah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dalam menyikapi hidup ini, kita bersihkan hati agar supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang dan damai. Apalagi itu adalah saudara kita, apalagi itu adalah keluarga kita. Tentang rezeki yang dia miliki berbeda dengan kita, itu adalah merupakan ketentuan rahasia sunnatullah yang Allah tentukan kepada setiap kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka persembahan Habil ini yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa domba terbaik. Dan ini pun yang menjadi pengganti ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan putranya Ismail, wa tallahu lil jabin, falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, kemudian wa tallahu lil jabin, Nabi Ibrahim meletakkan leher Nabi Ismail untuk disembelih, dan golok sudah diletakkan di lehernya. Nabi Ibrahim dengan sepenuh keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rela melakukan itu, padahal dia adalah Nabi Ismail adalah putranya. Nabi Ismail adalah putra yang ditunggu bertahun-tahun, tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika golok itu bergeser, yang dikira leher Ismail yang terputus, tapi ternyata diganti oleh Allah dengan hewan kurban. Menurut para ulama, hewan yang menjadi pengganti Nabi Ismail pada saat itu adalah hewan kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perjalanan ibadah kurban yang luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim mampu melakukan itu, padahal siapapun dari kita, namanya orang tua kepada anak, pasti memiliki rasa sayang, dan sayang itu tentunya begitu luar biasa. Kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya tidak terbatas. Maka ketika perintah Allah itu datang, kalau bukan diterima dengan keimanan dan keyakinan, tentu tidak akan mampu dilaksanakan. Kita diperintahkan oleh Allah bukan untuk menyembelih putra-putra kita, tapi mempersembahkan hewan kurban. Dan mudah-mudahan hewan kurban yang kita persembahkan menjadi hewan kurban yang terbaik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesempatan kemampuan rezeki yang melimpah sehingga kita bisa mampu melaksanakan ibadah sunnah, berbagi dengan sesama, yaitu mempersembahkan hewan kurban yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa radallahumma an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul.